Assalamualaikum. Saya Nura, selamat datang di vlog harian ibu rumah tangga yang tinggal di desa. Hari ini Sabtu tanggal 4 April 2026. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya selalu berkabar baik dan selalu semangat menjalani hari. Senang sekali rasanya hari ini akhirnya saya bisa membagikan momen membahagiakan saat kami mengantar anak-anak untuk bermain. Gadis begitu senang walau semalam sedang sariawan, pipinya sampai bengkak, jadi seharian murung tidak mau makan. Walau tahun ini tidak bisa mudik karena satu hal dan lainnya, namun saya tidak ingin kehilangan momen yang membahagiakan seperti ini. Sebenarnya ini momen tahun lalu, tepatnya tanggal 26 Oktober 2025. Namun saya ingin menyimpannya di sini untuk kenangan masa kecilnya gadis saya. Maklumlah, kami jarang mengajaknya bermain dikarenakan keadaan begitu sulit dan tahun-tahun yang terbeban oleh hutang. Hutang yang seharusnya tidak perlu ada karena pekerjaan yang tidak dibayar oleh para petinggi-petinggi itu. Ya sudahlah, semoga saya pemasukannya ada terus untuk bayar hutang, bayar pajak, dan untuk kebutuhan pokok lainnya. Semoga rezeki yang hilang karena ditipu oleh mereka-mereka itu bisa diganti dengan rezeki yang lebih banyak ya, lebih berkah dan lebih baik. Aminin dong teman-teman. Terima kasih. Jadi teringat seorang pemeran utama pernah berkata, jadikanlah kesabaranmu sebagai penolong atas dirimu sendiri jika terjadi sesuatu pada dirimu di luar pengharapan. Dan selalu bersikap tenang agar kamu lebih fokus untuk bisa menyelesaikan masalahmu dengan tepat. Bismillah, yuk bisa yuk. Kasihan melihat anak-anak kemarin saat masa-masa liburan semua pergi piknik, sedangkan anak saya hanya di rumah lalu menerima cerita temannya yang pasca piknik dengan begitu semangat. Anak saya pun ikut senang mendengarkan cerita teman-temannya yang berbagi pengalamannya setelah piknik. Namun kenapa saya begitu agak sedih ya? Mungkin itulah mengapa saya ingin membagikan momen-momen bahagia saat ini bersama anak-anak. Walau ini adalah kegiatan tahun lalu, tapi tidak apa-apa ya. Saya ingin mengenalkan soft living kepada anak-anak saya karena keadaan yang sekarang. Soft living ini terdengar mewah namun santai, tetapi yang konsep sebenarnya adalah menekankan kemampuan untuk menjaga ketenangan, bahkan ketika hidup penuh tekanan. Soft living di sini adalah gaya hidup yang menekankan kenyamanan, keseimbangan, dan kehidupan yang tidak selalu dipenuhi tuntutan produktivitas. Tren ini juga merupakan balasan dari responnya kehidupan yang begitu menuntut untuk terus bekerja keras tanpa henti. Membuat hidup menjadi lebih merasa terbebani, terlalu stres, dan begitu melelahkan. Jadi, mari mulai bersama saya untuk sama-sama belajar membuat hidup menjadi lebih tenang, fokus, dan berkesadaran. Yang pertama adalah katakan stop jika saya sudah merasa cukup lelah untuk pekerjaan tambahan. Kedua, jangan sungkan meminta bantuan pada anggota keluarga lainnya jika itu terasa berat.
Dulu saya pikir pekerjaan rumah adalah tugas istri melulu. Ternyata di luar negeri anak-anak dan suami ikut andil dalam membereskan rumah. Bahkan cuci piring setelah makan. Dan itu luar biasa. Saat itu saya stres luar biasa. Tapi setelah aturan ini dipakai di rumah, kerjaan rumah sudah tidak lagi membebani dan membuat saya stres. Yang ketiga, ambil cuti 1 bulan sekali. Kalau hanya misalnya pergi bersama teman membeli seblak yang agak jauh dari rumah, nggak apa-apa banget ya. Biarkan saja si bayi kecil itu jika hanya ditinggalkan 30 menit hingga 1 jam saja untuk sekedar refreshing. Aman saja jika dititipkan bapaknya atau neneknya ya, haha. Memang pertamanya tidak tega ya, tapi ini diperlukan demi kewarasan. Namun sekali lagi itu jika diperlukan ya dan situasinya memungkinkan. Saya pun melakukannya, kadang tidak perlu pergi juga. Hanya butuh waktu untuk sendiri selama makan, tidak diganggu sambil nonton drama favorit saja. Itu sudah luar biasa untuk saya sekarang ini. Lalu yang keempat, fokus pada hal yang penting. Ingat ya, tidak semua hal bisa kita kuasai atau kita kendalikan. Tidak perlu memaksakan ataupun ingin lebih serakah menguasai atau mengatur semuanya. Fokus saja pada apa yang menurut kita lebih penting dan bisa kita atur tanpa memaksakan waktu dan pikiran kita. Lalu yang terakhir adalah beristirahatlah yang cukup. Agar badan sehat juga fokus, tentu perlu istirahat yang cukup. Kita harus memahami badan ini tidak boleh terus dipaksa terus bekerja keras tanpa pemikiran jangka panjang. Bukankah sehat adalah investasi? Jadi terus jaga kewarasan dan kesehatan ya. Dulu saat hidup berkecukupan, saya malah sering sakit lambung. Ternyata pemicu salah satunya adalah stres. Dan saya pun baru tahu jika stres berkepanjangan bisa memicu penyakit berbahaya lainnya. Dan itu mengerikan. Semoga kita selalu disehatkan jiwa dan raga, jauhkan dari rasa stres dan gelisah berlebih. Mari kita berusaha untuk selalu menciptakan lingkungan yang sehat. Lingkungan dimanapun kita berada. Mari kita ciptakan batasan-batasan itu dalam pikiran kita. Agar kita bisa lebih tenang dalam menjalani hidup dan lebih fokus. Tidak perlu menanggung beban hanya karena mendengarkan pendapat orang lain. Namun jika memungkinkan, jika itu kritik dan saran yang membangun, bolehlah dipikirkan dan didengarkan tanpa baperan, haha. Tidak perlu berwatak keras kepala, terlepas dari merasa menjadi si paling benar atau paling terdolimi. Tetap harus introspeksi diri dan terus belajar. Bermain sudah hampir tengah hari, siap-siap untuk pulang ke rumah, lalu masak ayam woko untuk si gadis kesayangan. Bukan gadis kecil ini, namun ada gadis lainnya di sini.
Baiklah, selalu bersyukur atas apa yang telah kita nikmati adalah kunci dari segalanya ya. Sampai sini dulu video kali ini, semoga Anda menikmati video hingga akhir. Yang like, komen, dan subscribe, semoga Tuhan membalas kebaikan Anda dengan kebaikan dunia lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.